Kamu harus menanti-nantikan Roh Kudus. Kalau Yesus saja anak Allah with the power of the Holy Spirit, nah kita ini siapa tanpa kuasa Roh Kudus? Jangan pernah jalani harimu dengan kekuatanmu dan hikmatmu. You're doomed to fail. Sekalipun mungkin kita S1, S2, S3, otak kita itu terbatas saudara. Sepinter-pinter orang dan pakar-pakar dunia semua hanya meraba-raba kira-kira apa masa depan. Tidak ada orang yang tahu, semuanya cuma polling-polling doang, semuanya hanyalah survei-survei. Dan tidak ada orang yang bisa tahu masa depannya. Curahkan Tuhan Yesus hujan roh-Mu seharian ini di seluruh gereja kami di mana-mana. Ke tanah yang gersang, hati yang haus dan lapar, Kau akan puaskan. Tuhan tidak akan memberikan kalajengking, Bapa tidak akan memberi batu kepada mereka yang meminta roti. Bapa akan memberikan Roh Kudus pada barang siapa yang memintanya. Hamba berdoa hari ini, Kau curahkan dari sorgamu. Tuhan Yesus, Kau membaptiskan orang-orang ke dalam Roh Kudus-Mu. We welcome you, dear Holy Spirit. Sampaikan sabdamu, beritakan kebenaran-Mu, sehingga kami semua bisa melihat janji Tuhan di dalam firman. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, demi nama Yesus. Amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Janji Bapa, saya kasih judul khotbah ini. Mari kita baca ayat 1 sampai 11. Nanti saya berhenti di tengah-tengah, saya jelaskan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berhenti di sana dulu, saya jelaskan. Dimulai dengan kalimat sapaan, Hai Theophilus. Penulis Kisah Para Rasul adalah seorang dokter namanya Lukas. Dia penulis Injil Lukas juga. Makanya tidak heran dikatakan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yaitu Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dan di Kisah Para Rasul, bukunya yang kedua, dia menuliskan biografi Roh Kudus. Di gereja mula-mula, biografi Roh Kudus tidak berhenti, karena berjalan terus hingga hari ini di dalam gereja Perjanjian Baru. Hai Theophilus, aku menuliskan kepadamu buku yang kedua ini. Bukuku yang pertama, aku cerita tentang semua yang diajarkan Yesus. Kalau Anda lihat Injil Lukas, ada banyak perumpamaan Yesus, pengajarannya, dan juga kesaksian tentang mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, aku tulis di situ. Nah, Kisah Para Rasul ini dia dedikasikan kepada Allah Roh Kudus. Dan dia tulis surat ini kepada seorang pribadi namanya Theophilus. Kita nggak tahu Theophilus itu siapa. Ya, dalam sejarah kita hanya tahu dia buram saja atau remang-remang. But it's not important. Theophilus itu Anda dan saya. Surat ini dituliskan kepada seseorang zaman itu, tetapi jadi firman hari ini buat Anda dan saya, buat kita semua. Arti kata Theophilus itu bagus. Theophilus artinya sahabat Tuhan. Ada di antara Anda yang namanya Theophilus? Kalau ada, itu nama yang bagus. Artinya a friend of God. Kisah Para Rasul adalah surat yang ditulis kepada a friend of God. Kepada seorang teman Tuhan. Karena Tuhan menganggap kita teman, maka Tuhan ceritakan. Karena kita dianggap teman, Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan menganggap kita sahabatnya. Hai Theophilus, sebut namamu sendiri. Kalau saya, Hai Philip Mantova. Anda mungkin, Hai Andi Gunawan. Siapa lagi nama Anda? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
Theophilus akan menceritakan pada, Lukas akan menceritakan pada Theophilus, siapa itu Roh Kudus. Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda, ia atau Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 40 hari sebelumnya kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan. Lalu hari Jumatnya Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Selama 40 hari, Yesus menampakkan diri terus-menerus. Yesus mau meneguhkan iman para rasul yang goyang, bahwa Yesus telah bangkit dan dia adalah Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya Yesus mati untuknya dan Yesus bangkit pada hari ketiga, hati orang itu siap untuk disirami oleh Roh Allah. Roh Kudus itulah yang menginsafkan dunia akan dosa. Hari ini kita bisa percaya Yesus itu karena Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus. Lewat penginjilan, ketika kita dengarkan firman, waktu kita berdoa kita merasakan hadirat Allah, itu semua karya Roh Allah. Ia datang ke dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa, sehingga kita bisa bertobat. Menginsafkan dunia akan kebenaran, sehingga kita bisa mengerti kebenaran. Oh gitu ya, yang disebut rema waktu kita dengar firman itu seperti melompat, that's for me. Meskipun khotbah itu for everybody, meskipun firman itu untuk semua orang, tapi kita bisa memperoleh sesuatu yang spesifik untuk diri kita sendiri. Itu Roh Kudus yang bekerja. Dan dia menginsafkan kita akan penghakiman, yang membuat kita takut akan Tuhan. Dan ketika kita menengking setan, setan tidak bisa berbuat apa-apa, itu kuasa Roh Kudus. Dan selama 40 hari, Yesus menampakkan diri untuk mengokohkan iman mereka. Sebab sebentar lagi, setelah Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian, hari ini, hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan besar-besaran ke atas dunia. Jikalau dulu di perjanjian lama, Roh Kudus hanya dicurahkan kepada segelintir orang, yaitu para nabi di perjanjian lama, raja-raja seperti Raja Daud yang dipilih dan diurapi, dan tentunya para imam. Tapi kepada rakyat, kepada umat, tidak diberikan Roh Kudus. Mereka tidak punya persekutuan intim dengan Tuhan, tidak punya persekutuan, tidak punya hubungan pribadi dengan Allah. Semua hanya melalui. Imam besar masuk 1 tahun sekali mempersembahkan korban hewan. Sedangkan mereka sendiri tidak punya koneksi dengan Tuhan. Imam keluar baru mengucapkan berkat atas mereka, dapatlah mereka berkat ciprat-ciprat. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan atas semua manusia, maka anak-anakmu akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang-orang tuamu mendapat mimpi, setiap kita memperoleh visi. Tuhan berbicara secara langsung pada kita, meskipun Tuhan masih memakai khotbah. Tuhan bangun hubungan pribadi dengan Anda dan saya, meskipun kita semua saling membutuhkan. Betapa indahnya era Roh Kudus itu. 40 hari itu, Yesus waktu menampakkan diri, ia mempersiapkan tanah hati mereka. Suatu kali Yesus menampakkan diri, dan Yesus menghembusi mereka. Ya, Yesus bertemu dengan mereka, tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, padahal pintu terkunci dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan Yesus menghembusi mereka. Tapi mereka belum menerima Pentakosta. Yesus mempersiapkan hatinya. Sejak kapan era Roh Kudus dimulai? Ketika Yesus naik ke sorga. Bukankah Yesus berkata, adalah lebih baik untuk aku pergi. Kalau aku tidak pergi, sang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Allah Tritunggal bagi orang-orang yang mencoba menyelidiki Tuhan akan sangat membingungkan. Tapi bagi kita yang lahir baru, sama sekali tidak susah untuk dimengerti. Meskipun otak kita seperti mau meledak untuk bisa memahami. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiga pribadi ini beda, namun tiga adalah satu. Gimana itu? For me, it's not a problem at all. Tidak masalah. Bagi orang yang lahir baru, itu gampang untuk dicerna. Meskipun kalau untuk saya jelaskan, nggak bisa sih. Mau pakai ilustrasi apapun juga nggak mempan. Mesti ada orang mengilustrasikan, memberikan perumpamaan seperti matahari, bulatnya itu wujudnya adalah Bapa, terangnya, terang dunia adalah Kristus. Panas yang menyengat sampai ke dunia ini UV lightnya itu Roh Kudus. Mau pakai perumpamaan apapun juga tetap gak akan ada yang sempurna. Sampai kita suatu hari ke sorga, tahu sendiri nanti. Tapi dari tentang Allah Tritunggal ini, kita tidak boleh pilih-pilih.
Kalau kita mau jadi Kristen sejati, kita harus mengerti. Dan kita harus berdoa kepada Bapa di sorga. Dan bagi kita yang sudah diselamatkan, kita tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali nama Yesus. Yang digantung di atas kayu salib itu bukan Allah Bapa. Yang digantung di atas salibnya di Golgota, itu bukan Roh Kudus. Itu anak Allah. Pribadi kedua Allah Tritunggal. Tuhan Yesus Kristus namanya. Apapun namanya di perjanjian lama, El Shaddai, Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, Yahweh, nama apapun juga. Bahkan ada nama-nama yang kurang familiar bagi kita seperti El Gibor, Allah Maha Perkasa. Itu semua bahasa Ibraninya. Apapun nama itu, Yesus adalah nama di atas segala nama. Pada akhirnya Allah memperkenalkan dirinya lewat Yesus Kristus ke dunia. In the name of Jesus we should pray. Kita tidak boleh berdoa di dalam nama Roh Kudus. Tidak ada orang bisa berdoa setelah selesai doa makan, misalnya dalam nama Bapa kami berdoa. It's always in Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus pun diutus untuk memuliakan nama Yesus. Ya. When you pray, jangan salah sebut nama, jangan bilang dalam nama Tuhan. Karena di dunia ini, beda orang, beda klaimnya tentang Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhanmu Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Jadi ketika Anda dan saya berdoa, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hari ini kita bicara tentang Pentakosta, kita sedang membahas pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Namun Allah orang Kristen tiga? Tidak. Satu. When you pray in Jesus' name, waktu Anda berdoa dalam nama Yesus, Anda tidak usah khawatir, ini kemana ya? Ke Tuhan. Waktu Anda menyembah di dalam nama Yesus, Anda tidak usah was-was. Penyembahan Anda ke arah yang salah. Kemana ya? Bapa, Putra, Roh Kudus, gimana ya? Asal Anda percaya kepada Yesus, penyembahanmu langsung kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Not very hard, tidak susah. Meskipun saya nggak mungkin bisa memberikan perumpamaan, tidak ada seorang pun bisa memberi ilustrasi sempurna untuk kita bisa memahami ini misteri Allah. Tapi bagi orang yang lahir baru, orang-orang yang mengalami karya Roh Kudus yaitu keselamatan di dalam dirinya, tidak susah untuk memahami kasih Bapa. Kita rasa dekat karena nama Yesus yang menyelamatkan. Dan hari ini kita membahas tentang Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Yesus berkata adalah lebih baik untuk aku pergi. Kalau aku tidak pergi, dia nggak akan datang kepadamu. Dan Yesus berkata seperti ini. Setelah naik ke sorga, sebelum naik ke sorga dia berkata, nantikan. Kamu jangan keluar dari Yerusalem ya. Mereka lagi ngumpul di Yerusalem itu. Kamu tunggu di sini. Tunggu sampai kapan, rasul-rasul nggak tahu. Pokoknya mereka disuruh menanti-nantikan Roh Kudus setiap hari. Dan siapa sangka 10 hari kemudian, lebih dari 1 minggu, Roh Kudus dicurahkan tepat pada hari Pentakosta. Kenapa pada hari Pentakosta? Nanti di Kebaktian 2 saya jelaskan. Hari Pentakosta zaman dulu artinya bukan pencurahan. Namanya perayaan Pentakosta itu sudah ada dari sejak perjanjian lama, tapi artinya beda, maknanya lain. Tapi kita lihat 10 hari kemudian Yesus genapi janjinya. Yesus ngomong gini sama murid-muridnya, kamu harus nunggu loh ya. Kamu tunggu di Yerusalem, kamu nantikan. 10 hari kemudian dicurahkan. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus suruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Coba bisa katakan janji Bapa. Luar biasa ya. Roh Kudus itu dijanjikan. Selama 40 hari itu Yesus menjanjikan akan datangnya the arrival of the Holy Spirit. Meskipun dia sudah ada di dunia, dia Allah, dia Maha Hadir, tapi dia belum dicurahkan. Belum dicurahkan ke atas semua manusia. Makanya waktu dia dicurahkan, nubuatan Nabi Yoel digenapi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dalam bahasa Inggrisnya, on all flesh. Dulu enggak, meskipun Roh Kudus sudah ada di dunia, tapi Yesus selama 40 hari ketemu sama murid-muridnya, berkali-kali menampakkan diri dalam event-event yang berbeda-beda. Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang bersama-sama,
ketemu sama Maria Magdalena, lalu nanti menampakkan diri pada Petrus, lalu kepada murid-muridnya di tepi pantai, lalu nanti mereka waktu ada di ruangan terkunci, 40 hari itu berkali-kali intisari daripada penampakan Yesus selain meneguhkan ketuhanannya, bahwa dia tidak mati, dia bangkit lagi, tapi juga menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus itu janjinya Yesus kepada gereja. Gereja belum berdiri, gereja perjanjian baru waktu itu. Pada hari Pentakosta ketika turun 120 api, lidah-lidah di atas setiap kepala murid-muridnya. Disitulah gereja perjanjian baru, first day, hari pertama. Tapi selama 40 hari itu Yesus janjikan pada murid-muridnya. Yesus berjanji yang namanya the arrival of the Holy Spirit on all flesh. Roh Kudus akan dicurahkan ke atas umat manusia. Dan Yesus menyebut itu sebagai janji Bapa. Betapa pentingnya Allah Roh Kudus sampai Bapa berjanji. Sampai Yesus berjanji. Yesus sendiri mengalah dan berkata, adalah baik untuk aku pergi. Lebih baik malahan. Kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang kepadamu. Bayangin kalau kita masih di perjanjian lama. Roh Kudus hanya dimiliki beberapa orang. Wah, susah sekali buat appointment. Gak bisa yang namanya Anda saat teduh pribadi, Anda alami Roh Kudus. Gak bisa. Roh Kudus tidak tersedia. Kalau Anda mau mengalami Roh Kudus, Anda harus cari imam besar. Bayangin kalau umatnya ada 1000. Bayangin kalau umatnya ada 1 juta. Di perjanjian lama itu, mereka gak dapat giliran pelayanan. Sekalipun sekarang ada saat teduh bersama, online misalnya, kita dilawat Tuhan, meskipun kita membutuhkan sang pembicara, tim praise and worship-nya. Tapi untuk kita bisa alami di rumah hadirat Allah, itu gak bisa terjadi di perjanjian lama. Meskipun kita saling membutuhkan, kita tetap butuh pelayan Tuhan, kita saling melayani. Tapi di perjanjian lama, sekalipun Anda bisa online waktu itu, Anda tidak akan merasakan hadirat Allah dan tidak akan ada zaman, tidak ada perubahan hidup, tidak ada urapan, tidak ada kelepasan, tidak ada kesembuhan. Tidak akan ada pemahaman firman, yang mendengar suara Tuhan cuma segelintir orang. Tugas Anda hanya melakukan, yaitu yes man saja. Tapi sekarang kan kita mendapat pencerahan. Waktu kita baca ayat, kita catat. Lalu waktu kita catat, wow, ini kayak mau lompat. This is for me, ini Tuhan, janji Tuhan. Ini teguran. Ada orang yang kesaksian begini waktu mendengarkan khotbah. Saya seperti ditampar. Itu Roh Kudus semua yang menginsafkan. Zaman perjanjian lama gak bisa. Umat Tuhan itu hanya yes man melakukan. Tapi sekarang Roh Kudus tersedia. Meskipun kita tetap saling memerlukan. Karena manusia tetap menajamkan manusia seperti besi menajamkan besi. Tetapi bahwa Roh Kudus bisa kita alami di rumah, that's unlikely. Itu gak mungkin terjadi di perjanjian lama dulu. Makanya Yesus berkata adalah lebih baik untuk aku pergi. Kalau aku gak pergi, umat akan bergantung pada imamat. Dan pada imam-imam saja. Nah misalnya, Yesus sekarang masih hadir secara fisik saja. Hanya Yesus yang kepenuhan Roh Allah. Bukankah pada waktu dibaptis turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Roh Kudus itu bukan burung merpati by the way. Salah kalau Anda dan saya mengira dia adalah burung merpati. Dia bukan hewan, dia itu Tuhan. Dia itu Roh Tuhan. Seperti burung merpati, Yohanes Pembaptis gak bisa menjelaskan visi atau penglihatannya. Dia pakai kata-kata yang kita bisa mengerti. Tapi Yesus kan dipenuhi. Dia tanggalkan keilahiannya. Bukankah dia mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba menjadi seperti manusia. Daging dan darah saja. Seluruh pelayanan Yesus dan semua mujizatnya dilakukan dalam kuasa Roh Kudus, bukan main curang keilahiannya. Yesus tetap Tuhan pada waktu dia datang sebagai manusia, lahir di palungan, dia tetap Tuhan. Yesus tidak pernah tidak menjadi Tuhan, sekalipun dia 100% manusia. Tetapi dalam menjalankan misinya, semua ministry dan pelayanannya, Yesus jadi teladan kita, bahwa Yesus bergantung pada kuasa Roh Kudus. Bukankah setelah dibaptis Yesus dibawa masuk ke dalam padang belantara selama 40 hari, dicobai setan. Lalu coba Anda baca di kitab Injil, sepulang dari situ, dia kembali ke Galilea dalam kuasa Roh Kudus. Ketika Yesus membayar harganya, taat kepada Bapa. Jadi semua pelayanan Yesus itu, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang, mencelikan mata buta, semuanya pakai kuasa Roh Kudus. Bukan keilahiannya. Meskipun 1-2 kali Yesus melakukan sesuatu yang tidak patut kita coba. Dia menunjukkan keilahiannya. Itu murni banget. Dia sebagai anak Allah. Dan itu tidak sama statusnya dengan Anda dan saya. Anak-anak adopsi sorga. Waktu Yesus jalan di atas air, lu jangan coba. Naik kapal aja mendingan. Naik perahu.
Ya, pada waktu ada orang buta, Yesus ludahi itu, lalu aduk-aduk pakai tanah, lalu habis itu ditempel ke matanya, suruh mandi di Siloam, suruh cuci muka, lalu orang itu melihat. Nah itu nggak usah dicoba, jangan pakai ludah, karena Yesus menunjukkan bahwa inilah cara aku membuat manusia dulu, Adam dan Hawa, dari tanah, debu kembali menjadi debu. Ada hal-hal tertentu yang Yesus lakukan, itu keilahian. Ketika transfigurasi, naik ke atas gunung, di sampingnya tiba-tiba ada Musa dan Elia. Gak usah ngaku-ngaku Anda pernah begitu, tidak akan pernah kita demikian. Ada momen-momen di mana kita ditunjukkan keilahian Sang Anak Allah. Tapi momen-momen ministrinya itu semua the power of the Holy Ghost. Makanya Yesus berkata, kalau kamu percaya sama aku, kamu akan melakukan hal yang sama dan hal yang lebih besar daripada yang telah kulakukan, yaitu pelayanan. Kita gak bisa lebih besar dalam arti status. Yesus itu anak Allah. Kita ini hanyalah anak yang diangkatnya. Tetapi Yesus berkata, kamu bisa melakukan pekerjaan yang besar. Itu ministry. I still do miracles. Aku masih melakukan mujizat. Tapi kuncinya di sini, kamu harus menanti-nantikan Roh Kudus. Kalau Yesus saja anak Allah with the power of the Holy Spirit, nah kita ini siapa tanpa kuasa Roh Kudus? Jangan pernah jalani harimu dengan kekuatanmu dan hikmatmu. You're doomed to fail. Sekalipun mungkin kita S1, S2, S3, otak kita itu terbatas saudara. Sepinter-pinter orang dan pakar-pakar dunia semua hanya meraba-raba kira-kira apa masa depan. Tidak ada orang yang tahu, semuanya cuma polling-polling doang, semuanya hanyalah survei-survei. Dan tidak ada orang yang bisa tahu masa depannya. Makanya itu, kalau Yesus saja bergantung dengan Roh Kudus di dalam kehidupannya sebagai manusia. Kalau Yesus Kristus anak Allah aja bergantung pada kuasa Roh Kudus untuk pelayanan dan panggilannya. Apalagi kita. Janganlah mentang-mentang kita punya talenta. Gak tentu akan ada berkat Allah. Talenta itu diberi mentah. Tapi sukses itu dari Tuhan. Pinter nyanyi gak tentu Anda akan berhasil dalam dunia tarik suara. Pinter ngomong gak tentu Anda bisa khotbah. Gak tentu. Demikian pula dalam bisnis, dalam urusan sehari-hari. Siapa yang akan ajari kita jadi suami yang benar? Jadi istri penolong yang sepadan. Kalau bukan Roh Allah. Dialah Roh kebenaran. Dia akan nuntun kita ke jalan yang benar. Dia yang akan memunculkan dan memproduksi buah-buah roh di dalam diri kita. Yaitu kasih. Kalau tanpa dia, kita gak bisa berbuat apa-apa. Makanya gak heran Yesus berkata gini. Nah, kira-kira begitu ya sama murid-muridnya. Kalau aku aja gurumu, bergantung pada kuasa Roh. Setelah aku pergi, kamu jangan keluar dari Yerusalem. Nanti-nantikan. Apalagi kamu, seorang murid gak akan lebih dari guru. Kalau gurunya begini, muridnya juga begitu. Kamu harus menunggu. Why should we wait upon the Holy Spirit? Kenapa kita harus menunggu Roh Kudus? Menunggu Roh Kudus itu apa sih? Menanti-nantikan Roh Allah. Yaitu bagi para rasul secara spesifik, instruksi itu berarti mereka harus menanti sampai pencurahan pertama kali atas gereja. Yaitu Pentakosta pertama. Tapi hari ini juga jadi lifestyle orang-orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, suatu kali manusia roh daripada murid-murid Kristus, gereja mulai menipis. Waktu mereka mengalami aniaya segala, mereka berdoa lagi, mereka kepenuhan lagi. Meskipun mereka bukan berbahasa roh untuk pertama kali, paham maksud saya? Kita gak bisa yang namanya, kita dibaptis ke dalam Roh Kudus itu sekali. Saya ngalami itu tahun 90 sekian, saya berbahasa lidah dengan tanda berbahasa roh. Itu perubahan hidup saya itu drastis setelah itu. Meskipun saya sudah kenal Tuhan, saya sudah lahir baru, tapi ada keberanian, ada kuasa. Ada kuasa dalam kehidupan saya yang saya belum punya sebelumnya. Ini kuasa bukan untuk sok-sokan, ini kuasa untuk pelayanan. Nah, setelah saya mengalami itu, dari waktu ke waktu saya perlu dipenuhi lagi. Yang namanya baptism of the Holy Spirit only happens once. Baptisan Roh Kudus terjadi hanya sekali. Tapi infilling of the Holy Spirit atau diisi lagi, diisi ulang itu berkali-kali. Namanya membuat komitmen kepada Tuhan Yesus Kristus itu satu kali. Waktu Anda terima Tuhan, waktu Anda bertobat, waktu Anda dibaptis. Tapi setelah itu dalam perjalanan hidup Anda berkali-kali perlu memperbaharui komitmenmu dengan Tuhan. Makanya itu menanti-nanti Roh Kudus itu bukan hanya untuk event Pentakosta 2000 tahun yang lalu.
Pentakosta 2000 tahun lalu itu terjadi. Tapi setelah itu, menanti-nanti Roh Allah menjadi gaya hidup orang-orang kudusnya. Tiap pagi, saya menanti Roh Kudus. Sebelum saya berbuat sesuatu, sebelum saya pergi kerja, keluarga saya tahu saya selalu berdoa. Saya jadikan yang namanya nantikan janji Bapak itu sebagai gaya hidup saya. Tiap hari, tiap saat. Sebab every day, saya gak berani jalan tanpa Roh Tuhan. Meskipun saya punya pengalaman cukup banyak dalam pelayanan, tapi saya gak bisa bergantung pelayanan saya. Saya juga gak bisa bergantung dengan pengetahuan saya. Namanya manusia itu masih bisa jatuh, kita semua. Manusia itu masih bisa salah. Tiap hari saya butuh roh kebenaran itu. Saya butuh kekuatan baru. Roh Kudus juga adalah roh hikmat dan wahyu. Saya butuh hikmat-hikmatnya. Yang mungkin semua pengalaman saya tidak cukup. Tidak cukup bekal saya untuk menghadapi masa depan. Saya butuh pewahyuan. Saya butuh pencerahan. Saya butuh rema. Yesus menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Itu bukan terjadi sekali saja 2000 tahun lalu. Tapi ini menjadi gaya hidup. Harus menjadi gaya hidup murid-murid Tuhan segala zaman. Ini harus jadi gaya hidup kita tiap saat, tiap hari. Every morning I wait upon the Holy Spirit first. Saya dorong Anda sebagai gembala sidang Anda, jemaat terkasih untuk punya gaya hidup begini. Setiap pagi, pakai caramu lah. Mau pakai kopi atau pas lagi treadmill. Pokoknya, cipta ruang Roh Kudus dulu di hidupmu. Dan mungkin Anda tidak melakukan sesuatu apa kecuali hanya bersekutu. Bersekutu itu kan kayak ngobrol-ngobrol. Doa. Makanya perlu konsentrasi. Nggak sambil nonton TV, nggak sambil IG-an, nggak sambil TikTok, lihat TikTok dan sebagainya. Anda dedikasikan ruang dan waktu itu just for you and the Holy Spirit. Biasanya nggak banyak tool saya, biasanya di depan saya cuma Alkitab. Dan cuma agenda, catatan sebagai catatan saya, cuma itu aja. Kadang saya nggak pakai ekstra musik, kalau Anda memang pakai sesuatu musik yang ada di apps HP Anda, pastikan hanya untuk musik loh ya. Kadang-kadang ada orang yang bisa main gitar, puji Tuhan. Nanti lain kali kalau gereja kita membuka gitar lesson, untuk main gitar, kan ada nih PAW kita itu memberikan, yang lalu ada ratusan jemaat ikut dalam sekali, dalam satu sesi. Anda belajar kunci-kunci G, D, C, sederhana gitu aja. Main-main gitu aja lagu-lagu. Anda bersekutu nyanyi-nyanyi. Kita bersekutu dengan Tuhan, itu dengan cara Tuhan. Memuji menyembah Tuhan itu cara Tuhan. Firman itu cara Tuhan. Mungkin Anda bisa mulai dulu dengan setengah jam. Saya tiap hari sudah punya disiplin pribadi. Every morning komitmen saya adalah cari Tuhan. Waktu saya cari Tuhan itu saya bersekutu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang ada di kamar saya. Bahkan saya punya kebiasaan berbahasa roh atau berbahasa lidah. Mungkin Anda sudah dengar ini berkali-kali. Tiap pagi, waktu saya masih ngantuk-ngantuk. Sebelum saya bangun tidur, saya sudah sadar. Sebelum saya bangkit dari ranjang, 40 menit saya berbahasa lidah di atas ranjang saya. Itu enggak gampang loh, cobalah, Anda akan tertidur. Enggak mudah. Ada beberapa teman-teman saya mencoba, ya janganlah, enggak perlulah, setiap orang punya ritmenya sendiri. Tapi intinya adalah menanti-nanti, katakan menanti-nanti. Kenapa kita harus menunggu dan menanti-nantikan Roh Kudus? He's worth it, He is God. Dia layak kita tunggu, Dia Allah. Dia layak kita nantikan, Dia sumber kehidupan. Sumber semua hikmat, kekuatan, penghiburan. Semua wahyu itu dari Dia. Tanpa Dia, saya cuma punya informasi, gak punya kebenaran. Saya cuma punya teori dan kebenaran itu gak hidup kalau Dia tidak hinggapi. Kalau Dia tidak terangi. Maka bahkan Alkitab di tangan saya pun akan membuat saya jadi Farisi yang hanya mengkritik kanan kiri. Berapa banyak orang yang baca Alkitab hanya untuk mengkritiknya, hanya untuk sok tahu, lalu gak jadi buah. Jadi ragi. Hanya persekutuan dengan Roh Kuduslah yang membuat semua firman ini smooth atau mulus masuk ke dalam hati, menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. I need the Holy Spirit. Roh Kudus itu lebih daripada sekedar bahasa roh. Bahasa roh itu manifestasinya. Sebuah demonstrasi karunia atau sebuah tool, sebuah alat, sebuah vehicle, sebuah kendaraan untuk berdoa. But he is a person. Yesus sendiri berkata, adalah lebih baik untuk aku pergi. Kalau aku tidak pergi, kamu harus make appointment with me loh. Bayangin kalau Tuhan Yesus sekarang ada di Israel, kita semua terbang ke sana mahal. Apalagi kalau perang gini nggak bisa.
Terus gimana kalau kita semuanya DM, semua kita email Tuhan Yesus? Lama sekali, karena Tuhan Yesus sekalipun ilahi, kalau dia sebagai manusia seperti dia di Galilea, dia dibatasi dengan waktu dan ruang, sekalipun dia jalan di atas air, dan dia menghardik badai, angin taufan pun berhenti dan tenang. Tapi, dia tidak bisa maha hadir. Makanya itu, ketika Yesus ditarik-tarik, ayo, sembuhkan hamba perwira. Dalam perjalanan dia ditahan. Ada satu wanita 12 tahun pendarahan, pegang puncak jubahnya. Wah, suatu cerita sendiri begitu indah. Tapi Anda lupa, dia dalam perjalanan untuk menyembuhkan orang lain dulu yang sudah make appointment first. Tapi dalam Yesus semua jadi indah. Sang wanita pendarahan 12 tahun itu sembuh, orang itu juga sembuh nanti. Lazarus, Yesus datang 4 hari telat. Dia sudah dibungkus kain kafan, sudah seperti mumi gitu dan rempah-rempah. Tapi Yesus bangkitkan. Tapi kan Yesus tetap jalan ke situ. Tetap di tengah jalan ditahan. Karena Yesus tidak maha hadir sekalipun dia ilahi dan dia Tuhan. Karena dia waktu berada di Galilea juga sebagai anak manusia. Yesus berkata lebih baik aku pergi. Kalau aku pergi, aku bisa hadir di mana-mana. Tidak lagi secara fisik, Yesus naik ke sorga. Dalam tubuh kemuliaannya. Lalu setelah itu dia curahkan rohnya. Sekarang Anda bisa di kamar, bahkan di WC. Lagi shower, mungkin lagi kesel. Lagi nangis, mungkin lagi dilukai sama pasangannya. Mungkin dikhianati sama bisnis partnernya. Anda berkata, Jesus help me. Whoosh, he's there. Dia ada di situ. Makanya Yesus berkata adalah lebih baik untuk aku pergi. Berarti aku bisa ada dimanapun, kapanpun. Aku bisa berada di dalam diri setiap umatku. Luar biasa. Nah kalau dia sudah pergi gak kelihatan secara fisik, kasihilah. Love his spirit. Dia adalah roh Yesus itu. Kasih dia, nantikan dia. Jangan pretend seolah-olah kita itu sudah punya agama. Udah gua kenal Tuhan, saya tahu siapa Yesus. Where is Jesus in your heart? Tapi kita diemin rohnya. Kita tidak membuat effort, tidak ada usaha apa-apa untuk cipta ruang bersekutu dengan dia tiap hari. Hanya dia, hanya roh dan kebenaran, hanya dia dengan firman. Nggak usah berjam-jam, siapa suruh kita berdoa 24 jam, tidak ada orang yang kuat. Saya juga enggak. Tapi kita ada waktu yang sulung tiap hari. Kita ada perpuluhan waktu setiap hari. Kita serahkan waktu itu untuk Tuhan. 24 jam harusnya 2 jam 40 menit. Tapi nggak usah, 10 pun tidak ada. Tidak sanggupkah kamu, kata Yesus pada murid-muridnya Getsemani, berdoa dengan aku 1 jam saja. Am I not worth it? Aku tuh tidak berharga itukah sampai 1 jam aja kau tak punya untuk aku. Padahal aku memberimu 24 jam sehari dalam berkat-berkatku. Aku tidak pernah tahan oksigenku 1 jam dalam hidupmu. Apa artinya 1 jam dengan Tuhan itu dibanding 23 jam sisanya? Artinya ini loh, waktu Anda bersekutu dengan Tuhan, 23 jammu itu akan diwarnai dia. Saya temukan sesuatu, kalau saya setiap pagi saya berdoa mendahulukan Tuhan dulu, hari saya produktif. Tapi ketika hari saya kesusu terburu-buru, tergesa-gesa entah apa, 23 jam sisanya, atau 24 jam itu kalau saya tidak berdoa, itu penuh dengan pergumulan yang tidak perlu saya tanggung. Ternyata waktuku dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan Roh Kudus itu investasi yang luar biasa, it's a smart choice. Kaget saya waktu saya masuk ke kantor. Sebelum masalah itu sampai ke meja saya sudah punya solusinya. Jadi apa yang bisa harusnya saya selesaikan 4 jam, 40 menit selesai semua. Karena saya bersekutu dengan Roh Kudus. Makanya saya nggak berani ketinggalan. Hari ini Roh Tuhan ada di mana di hidupku, aku harus ada di situ. Dia dulu. Anak-anak Tuhan harus punya kebiasaan ini. Demikian pula minggu seperti ini adalah kebiasaan beribadah. Kita taruh pikiran kita. Waktu kita ibadah, waktu kita kebaktian, kita bersekutu dengan Tuhan secara korporat, bukan individu. Mari kita belajar menanti-nantikan Roh Kudus. Saya ingin tekankan poin ini, tidak saya kurangi. Poin ini poin yang penting sekali. Jadi adalah janji Bapa. We need the Holy Spirit. Every moment, tiap saat, tiap waktu. Lalu ayat 5 dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini perkataan Yesus. Yesus berkata gini, Yohanes membaptis, cousin-nya, itu sepupunya, kakak sepupunya Yesus, beda setengah tahun usia. Itu adalah
nabi yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia berkata, Yohanes itu baptis kamu dengan air kan? Yesus juga dengan itu Yesus juga menunjuk para pendeta yang membaptis dengan air hari ini, yang continue pelayanan Yohanes Pembaptis pasca Yesus. Kalau Yohanes membaptis orang untuk mempersiapkan Yesus, mempersiapkan kedatangan Yesus. Tapi kalau kita para hamba Tuhan membaptis orang setelah orang terima Yesus. Tapi Yesus berkata ada satu pelayanan yang tidak dimiliki oleh para pendeta. Jikalau mereka terlibat dalam pelayanan ini, mereka hanyalah alat. Ya semua pelayanan ya kita hanyalah alat Tuhan. Tetapi apalagi yang ini. Ada satu ministry yang ini pembaptisnya bukan manusia. Yaitu Yesus sendiri. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes berkata seperti ini. Ini kata-kata Yohanes ya. Untuk compare, untuk membandingkan. Lihatlah itu anak domba Allah. Atau dia berkata, itulah dia. Yang datang setelah aku membaptis kamu dengan air. Tapi yang datang setelah aku, membuka tali sandalnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptiskan kamu dengan roh dan dengan api. Yohanes mengakui ada dua macam baptisan. Yang dia lakukan ini juga kehendak Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang datang sesudah aku, yang membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Dia akan membaptismu dengan Roh Kudus, and it's not my doing. Itu murni dia. Jadi ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Nah baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, ini beda pengertian antar gereja. Saya jelaskan dulu supaya Anda tidak bingung. Ada dua macam pendirian. Yang mana dua-dua by the way tidak mempengaruhi keselamatan. Harusnya gereja tidak boleh saling menyerang karena perbedaan ini. Kalau perbedaannya fondasi seperti yang saya ajarkan beberapa minggu yang lalu. Yaitu kalau bagi kita Yesus itu adalah pencipta. Tapi bagi saksi Yehova, Yesus itu diciptakan. Nah itu beda berarti. Kita bukan saudara seiman. Karena Yesus yang kau maksudkan bukan Yesus yang kusembah. Paham ya? Tapi kalau sudah masuk ke level berikutnya ini, doktrin tentang Roh Kudus, beda ini gak mempengaruhi keselamatan. Pendirian gereja ada dua, supaya Anda tahu, tentang baptisan Roh Kudus. Katakan baptisan Roh Kudus. Yang pertama adalah, ada gereja yang percaya baptisan Roh Kudus itu ya lahir baru itu. Waktu orang terima Yesus ya, dia terima Roh Kudus. Udah gak ada baptisan Roh Kudus dan sekarang tanda berbahasa roh. Bahasa roh itu ada, itu pun masih terbelah lagi cabang dua. Ya, ada yang berkata ya itu lahir baru. Ya waktu orang terima Yesus ya sudah terima Roh Kudus. Lalu bahasa roh menurut kamu ada nggak? Ada, tapi nggak usah dipaksakan, nggak usah didoakan. Dapat ya dapat, nggak dapat ya nggak dapat. Oke. Dan itu nggak untuk semua orang, nggak untuk semua orang. Tapi juga bercabang. Cabang satunya lagi, 1B, bilang begini, oh nggak ada, bahasa roh itu sudah nggak ada. Itu dalam bahasa Inggrisnya cessation of the gift, atau karunia yang sudah sirna. Bahasa roh udah nggak ada, itu cuma zaman itu. Miracle sudah nggak ada, mujizat udah nggak ada, itu hanya zaman perjanjian lama. Nggak ada. 1A, 1B. Oke? Kita bukan 1A, 1B ya. Gereja kita 2. Ya, bukan 2AB, just 2. Yaitu saya percaya, ini dua berkat yang berbeda. Yang terbesar mana? Keselamatan. Of course. Waktu kita terima Yesus, Roh Kudus di luar. Enggak, Roh Kudus masuk dalam kita. Jadi jangan gara-gara kita itu berbahasa roh, orang lain tidak, kita berkata, gua punya Roh Kudus, lu nggak punya. Nggak boleh. Kalau orang itu juga berkata Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus. No one can. Di surat Yohanes berkata, tidak ada orang bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Tulus dari hatinya loh ya, kalau bukan Roh Kudus di dalam hatinya. Jadi bahasa roh atau enggak? Orang kalau kita sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan kita percaya bahwa kuasa nama Yesus yang menyelamatkan kita. You and I, Anda dan saya punya Roh Kudus yang sama. Di dalam hati kita. Sama. Oke? Lalu baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh ini adalah berkat kedua. Terjadinya itu bisa setelah orang lahir baru, itu yang saya alami. Saya lahir baru tahun 92, baptis Roh Kudus nanti. Saya lahir baru betul-betul dari hidup di luar Tuhan, meskipun Kristen, menjadi orang yang takut akan Tuhan dan cinta Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus turun atas saya, there is a big difference di dalam panggilan hidup saya. Itu berkat kedua bisa terjadi setelah lahir baru atau bisa terjadinya sekalian. Tapi sebenarnya tetap dua berkat yang diberikan. Yaitu Cornelius. Hari di mana dia dengar Injil, dia terima Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus maksudnya, terima Roh Kudus, tapi dia mengalami kepenuhan Roh Kudus hingga dia berbahasa roh. Dia dan seluruh rumah tangganya termasuk teman-teman yang datang. Petrus belum selesai ngomong, Roh Kudus sudah dicurahkan dan mereka berbahasa roh seperti para rasul waktu Pentakosta.
Tetapi itu dua berkat yang berbeda. Di kitab Efesus malahan terlambat. 12 orang itu sudah murid Tuhan. Tapi ketika Paulus datang tumpang tangan. Mereka penuh Roh Kudus. Di Samaria juga sama. Filipus memberitakan Injil malah banyak kelepasan. Maka orang-orang itu menerima Yesus dengan lapang dada seluruh kota sukacita. Tunggu Yohanes dan Petrus datang tumpang tangan. Dan Roh Kudus dipenuhkan atas diri orang itu. Baptisan Roh Kudus, baptisan kuasa. Itu terjadinya itu separately. Itu dua blessings bagi kita. Jadi gak masalah. Beda itu dua blessing bukan berarti dia lebih hebat. Gak ada orang itu bisa mengalami baptisan Roh Kudus kalau dia gak percaya sama Tuhan. Dia harus percaya sama Tuhan dulu. Karena keselamatan itu yang terbesar. Waktu dia percaya sama Yesus, hatinya siap untuk ditaburi. Hatinya siap untuk disirami. Waktu dia percaya Yesus, harus percaya Yesus dulu. Jadi Anda tidak akan pernah melihat orang tiba-tiba dibaptis Roh Kudus yang non-Kristen di luar sana. Kecuali seperti Cornelius. Detik itu dia Kristen di hati, waktu dia dengar Kristus, dia terima baptisan Roh Kudus for the first time, hari di mana dia lahir baru bisa terjadi. Tapi orang harus percaya Yesus untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Paham ya? Gereja kita percaya itu adalah berkat kedua. Meskipun bisa terjadinya bersamaan saat lahir baru. Tapi sebagian besar kita kejadiannya setelah itu. Hari-hari ini saya melihat orang-orang yang dibaptiskan, waktu masuk ke kolam baptisan, waktu dia mentaati firman Tuhan, dia bertobat dari dosanya, sekaligus di dalam kolam baptisan, penuhan Roh Kudus dan berbahasa roh. Tapi ada juga di antara kita yang belum berbahasa lidah, yang gak apa-apa, itu bukan keharusan, tapi itu kehausan. Kita harus mengerti untuk apa, tapi gak di ibadah ini, ibadah nantinya saya akan jelaskan. Berkali-kali saya sudah pernah menceritakan di sini maupun di saat teduh bersama, fungsi daripada karunia berbahasa lidah. Itu ada. Tanpa baptisan Roh Kudus, Anda bisa jadi good Christian. Tetap akan ada perjanjian Allah di dalam hidupmu, tetapi baptisan Roh Kudus itu membuat saya beda dengan Oma itu. Oma itu bersyafaat untuk 8, saya bersyafaat untuk dunia. Bukan beda size gedenya pelayanan, bukan. Orang berbahasa lidah pun size pelayanannya pun beda-beda. Setiap orang punya talenta 1, 2, 5, itu lain-lain. Tapi ada sesuatu yang dibawa Tuhan dari sini. Ayat 8 kita baca sekarang, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan anak-anak Oma tersebut di antaranya pada waktu mereka mengalami kebutuhan sesuatu bukan hanya untuk kenal Yesus. Waktu mereka mengalami kesembuhan, ada juga yang mengalami baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Itu lewat tangan kami, bukan lewat tangan Oma. Ada suatu pelayanan yang tidak diberikan. Bahkan anak-anak daripada orang yang takut akan Tuhan itu pun akhirnya diberikan dengan bukan untuk dilayani oleh orang-orang bukan cuma takut akan Tuhan, tapi juga yang dibaptiskan oleh Roh Tuhan. Ada sesuatu kapasitas yang Tuhan beri di dalam hidupmu untuk sembahyang, untuk syafaat, untuk bersaksi, untuk berani. Ada perbedaannya. Saya ngomong sama Oma waktu itu, Oma tersebut saya bilang, Oma, saya enggak begini dulu Oma. Masa sih, saya enggak berani, saya enggak bisa berdiri di depan orang. Hari ini saya bisa di depan begini, banyak orang melayani, bukan bicara tentang publik figur. Tapi saya bisa melakukan semua yang saya lakukan dalam pelayanan ini. Saya sendiri enggak habis pikir kok Oma. Kok bisa? Persis kata Oma bilang, masa sih. Saya juga berkata yang sama, masa sih? Saya sampai sekarang pun enggak bisa percaya. Hampir enggak bisa percaya. Saya bilang, Tuhan, ada satu baptisan. Seperti ketika di perjanjian lama, Saul itu kejar-kejar Daud, tiba-tiba dia dilawat Tuhan waktu di Rama. Waktu dia datang ke tempat kediaman Samuel, Raja Daud sedang bersembunyi di sana. Saul dipenuhi. Seperti seorang nabi, belum ada glosolalia atau bahasa lidah di perjanjian lama. Tetapi dipenuhi seperti seorang nabi, dia rebah dari kudanya. Kira-kira gitulah ceritanya, anggaplah. Waktu dia, setelah itu sampai dia enggak tahan. Dan orang-orang akhirnya berkata, apakah Saul salah satu dari golongan nabi? Dia berubah. Saul, ini waktu dia sudah murtad. Waktu dia belum murtad, dia orang yang malu-malu gitu ketika dihinggapi roh Allah. Di perjanjian lama, dia bersembunyi di belakang-belakang tempat barang. Berubah menjadi raja yang memimpin mereka untuk keluar dari jajahan Filistin. Saul ini si pemalu. Tinggi memang dia, satu kepala lebih tinggi dari yang lainnya. Tapi tersipu-sipu, tiba-tiba waktu dihinggapi roh kudus, dia punya kapasitas untuk jadi berkat. Tidak seperti orang-orang Israel biasa yang hanya takut akan Tuhan.
Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kalau Anda ingin, makanya ini adalah kehausan bukan keharusan. Anda berkata, pakailah aku lebih Tuhan. Dan kamu jangan keluar dari Yerusalem, kata Tuhan. Artinya bukan kota. Nantikan itu, minta sama Tuhan. Karunia baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh adalah baptisan kuasa. 3 poin sini Anda bawa pulang ke rumah sebagai summary atau ringkasan dari khotbah saya. Pertama, pribadi Roh Kudus layak untuk kita nanti-nantikan setiap hari. Catat itu. Jadikan gaya hidupmu. Saya terima bahasa roh puluhan tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini saya terus pakai dan gunakan. Saya tetap menanti-nantikan Tuhan tiap pagi, tiap saat. Ada seorang yang pernah ngomong sama saya dulu pernah berbahasa roh, sekarang sudah nggak bisa lagi. Nggak, Anda mungkin perlu ditumpang tangan, disetrum lagi. Tapi sebenarnya tidak pernah lenyap itu sekali diberikan dalam hidupmu. Tapi jangan kau padamkan, gunakan. Kedua, kan di sini dikatakan baptisan Roh Kudus, saya tuliskan Roh Kudus dapat tercurah atas individu atau sekelompok orang. Dan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 10 hari kemudian terjadi secara korporat. 120 kepenuhan. Tapi nanti waktu Paulus bertobat, one on one. Seorang hamba Tuhan namanya Ananias di kota Damsyik itu, disuruh Tuhan datang ke rumah Paulus lewat penglihatan dan tumpang tangan. Paulus yang buta karena cahaya kemuliaan. Waktu terima Roh Kudus dapat nubuatan, dia akan menjadi rasul bangsa-bangsa. Jadi Roh Kudus dapat tercurah atas individu, one on one, atau atas kelompok orang. 3, terakhir. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan kuasa untuk berdoa dan untuk bersaksi. Ya, silakan difoto. Ya. Puji Tuhan ya. Nah, kita mau berdoa hari ini ya. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi sama-sama dulu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.